Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanudilla 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka wa tuwafiqana lit-taqwa wal 'ismata wal istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wahsyurna fi zumrati ahlil Qur'an wajma' bainana wa bain ahlil Qur'an bi hurmatil Qur'an bi syafa'atil Qur'an bi barakatil Qur'an. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir wa tammim lana bil khair. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'a as-sabiqina al-awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'aina jadir. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
kami titipkan jismaniyah rohaniyah kami beserta keluarga kami. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah. Minta dijaga dari segala pemahaman yang salah. Minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya corona. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairul hafidh wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan karunia-Nya, kasih sayang-Nya, kebaikannya kepada kita semua, baik itu berbentuk lahiriah maupun batiniah. Semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga pada akhirnya alhamdulillah kita sekarang ini di malam hari ini di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa berkumpul kembali, duduk bersama untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini wajib kita syukuri. Subhanallah, saya seringkali mengulang hal demikian. Kenapa? Karena seperti ini ya Bapak. Subhanallah, simpelnya begini, yang harus kita sadari ketika kita melakukan ibadah itu apa? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan ibadah kita. Itu hal pertama yang harus kita ketahui dan harus kita sadari, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan kita dan tidak butuh dengan ibadah kita. Subhanallah, ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan terkait amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama sekali tidak menambah kemuliaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan tidak menjadikan Allah lebih agung, tidak. Karena Allah telah terlebih dahulu agung, dan yang maha berdiri sendiri, yang segala keagungan, segala keistimewaan, segala kemuliaan berada dalam genggamannya. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari itu tidak sedikit pun mengurangi keridhaan Allah. Tidak. Kejelekan yang kita kerjakan, pelanggaran terkait hukum-hukum Allah yang kita lakukan, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kamu itu untuk dirimu sendiri, kita itu untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, subhanallah, apa yang kita kerjakan terkait amal baik maupun amal yang jelek, hasilnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitulah yang disebutkan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Jika kamu berbuat baik, pahalanya, ganjarannya buat dirimu sendiri. Namun jika kamu berbuat sebaliknya, yakni apa, keburukan dan kejelekan, akibatnya itu, gak enaknya itu buat diri kamu sendiri. Maka subhanallah, maka tidak ada masalah bagi Allah apakah kita mau soleh atau tidak, kita mau takwa atau tidak, kita mau
tidak? Subhanallah, tidak ada masalah bagi Allah. Kita mau masuk surga, monggo. Surga yang menciptakan Allah, kata Allah. Kita mau masuk neraka, monggo. Juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya Allah tidak butuh dengan diri kita dan tidak butuh kepada apa yang kita lakukan. Subhanallah, itu yang perlu kita sadari pertama kali ketika kita mengerjakan ibadah. Namun subhanallah, nyatanya bahwa seakan-akan kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Allah, ayo tobat, menarik umatnya, menarik hambanya, merayu kita, ayo taubat kembali sama Allah, ayo mengerjakan amalan-amalan yang baik, ayo tinggalkan maksiat. Seakan-akan Gusti Allah yang butuh, seakan-akan Gusti Allah yang butuh dengan ibadah kita, padahal tidak sama sekali. Allah tidak menjadi agung ketika kita mengerjakan ibadah, karena apa? Allah sudah lebih dulu agung, sudah lebih dulu mulia. Begitu ketika kita mengerjakan kesalahan, kemaksiatan, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang ada pada zat Allah. Namun subhanallah, karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dermawan, yang begitu penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka subhanallah, seakan-akan Allah yang butuh merayu umatnya, merayu hambanya, ayo taubat, ayo melakukan ibadah, ayo tinggalkan maksiat. Agar apa? Saking mulas asihnya kepada diri kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka ketika kita sekarang bisa mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan apapun itu bentuknya, itu perlu dan wajib kita syukuri. Karena itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang seperti itu, yang ujungnya akan mengantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat kepaham ya kembalinya. Alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat penuh dengan kasih sayang, yang paling bisa meniru akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang amat sangat ulas asih, sangat begitu penyayang, mengharap umatnya agar terselamatkan dari mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini sifat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah dan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga hal ini mudahkan kita agar kita meraih husnul khatimah di akhir hayat kelak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini izinkan saya ingin menjelaskan terkait tafsir Al-Quran. Terkait tafsir Al-Quran surah Ad-Duha, insyaallah. Ini penjelasannya subhanallah ada di kitab Tafsir Al-Qustasul Mustaqim fi Bayani Tafsir Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, ini karya tangan dan guru saya Al-Maghfurlah Walid Muhammad Hussein Nawawi. Subhanallah, kita tabarukan dengan karya guru kita. Semoga subhanallah dengan kita ngaji kitab beliau, kita menelaah kitab beliau, kita dapat keberkahan dari keistiqomahan dari beliau terkait Al-Quran, terkait kesungguhan beliau dalam syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Subhanallah. Ini Bapak, kalau Bapak bawa tafsirnya itu ada di halaman 27. Subhanallah. Bab surah Ad-Duha. Dalam Al-Quranul Karim, surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93, berjumlah 11 ayat, 40 kalimat dan 142 huruf. Surah Ad-Duha ini diturunkan setelah surah Al-Lail dan diturunkan di kota Makkah, Makkah Makkiyah. Subhanallah. Jadi seperti ini ya ibu, saya menjelaskan secara globalnya dulu terkait isi dari surah Ad-Duha ini seperti apa. Subhanallah. Walid Muhammad Husain Nawawi mengutip dari kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahb Az-Zuhaili. Subhanallah. Jadi makna global dari surah Ad-Duha adalah apa? Menjelaskan terkait sumpah Allah. Sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketinggian derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan makhluknya wadduha wal laili idza sajad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak akan pernah meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah bersumpah bahwa Allah selamanya tidak akan mungkin meninggalkan kekasihnya, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika itu subhanallah, karena ada asbabul nuzulnya. Jadi pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telat kedatangan wahyunya, fatratul wahyu. Maka subhanallah, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengejek, menghina, menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, kamu telah ditinggalkan oleh Tuhan, kamu telah ditinggalkan oleh Allahmu, kamu telah dibenci oleh Allahmu. Maka subhanallah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat berperasaan, bukan bingung atas ungkapan yang disebutkan oleh kafir Quraisy, bukan, tapi takut, bahwa takut benar-benar jikalau Allah meninggalkan beliau seperti apa, takut bahwa Allah benar-benar murka dengan beliau seperti apa. Maka yang dipimpin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kegelisahan hati yang menggandrungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir betul-betul ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada lahiriahnya waktu itu wahyu telah turunnya ibu. Subhanallah. Tidak biasanya wahyu turun telat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah menurunkan ayat apa? Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin meninggalkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak akan mungkin membenci engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kenapa Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja, karena subhanallah beberapa ulama mendefinisikan bahwa wadduha itu apa? Waktu siang. Wal laili idza saja, waktu malam. Ini secara umum tafsirannya seperti itu.
Artinya apa? Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Sesuatu yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita adalah apa? Masa, waktu. Orang yang diberi masa, orang yang diberi waktu itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk bisa apa? Untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik pastinya. Subhanallah. Sebagus apapun orang umpama tidak punya waktu, tidak punya masa, sudah stop, berhenti kebaikannya. Contoh, orang yang punya subhanallah kelebihan umpama ngaji Quran, kalau terus subhanallah rajin terus, umpama Allah mencabut nyawanya, sudah tidak bisa ngaji lagi. Ketika diberikan masa, maka insya Allah bisa terus istiqomah, bisa terus menambah kebaikan-kebaikannya. Maka masa ini adalah sesuatu yang paling penting, termasuk anugerah Allah yang teragung yang diberikan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada makhluknya. Dan bagian dari masa ini adalah apa? Adanya waktu siang, adanya waktu malam. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan waktu siang, dengan waktu malam. Artinya Allah selamanya, sampai kapanpun ketika masa itu ada, Allah tidak akan pernah meninggalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan pernah mungkin membenci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu, ini bukan hanya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Quran itu ada yang lafaznya khas tapi maknanya am. Ada lafaznya khusus, ditunjukkan langsung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya bisa umum. Artinya bisa juga dipakai untuk umatnya. Artinya bahwa orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mencontoh bertahaluk dengan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau syiar agama Allah, mau menerangkan hukum Allah, mau beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut juga dapat jaminan dari sumpah Allah bahwa Allah tidak akan mungkin meninggalkan dan membenci orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, ada tekad kuat, ada azam kuwi, ya Allah, pengen benar, pengen berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, pengen lebih baik lagi, pengen lebih baik lagi dalam pandangan Allah pastinya. Bismillahirrahmanirrahim, praktekkan dengan semaksimal mungkin apa yang kita ketahui dari akhlak tuntunan baginda Nabi, kita ikuti. Insya Allah, jangan khawatir, jangan ragu bahwa Allah akan senantiasa mendampingi kita. Artinya bahwa rahmat Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah akan selalu mengiringi kehidupan kita. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Namun subhanallah, ada seperti dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, subhanallah, karya Al-Alama Ahmad bin Muhammad bin Ajibah itu subhanallah menafsiri ad-duha itu apa? Waktu munajatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Waktu malam itu apa? Waktu mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat agung, karena untuk meyakinkan, mengenalkan makhluk yang teragung, bersumpah dengan masa, waktu malam, waktu siang, dan waktu itu yang dipakai oleh kasih Allah sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dalam munajatnya kepada Allah, sebagaimana baginda Nabi sendiri dalam mi'rajnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sumpahnya bukan abal-abal. Subhanallah. Sumpahnya tidak
makhluk yang agung. Untuk apa? Untuk makhluknya yang paling agung, yakni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada isyarat terkait ketinggian derajat, keagungan derajat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. Subhanallah, masya Allah. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Subhanallah. Setelah Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan meninggalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan membenci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian Allah melanjutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Subhanallah, sungguh yang kemudian itu bagimu lebih baik daripada yang permulaan. Kalau baca dalam tafsir Nawawi, intinya apa? Akhirat lebih baik daripada dunia. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kebaikan akhirat itu lebih unggul, lebih agung daripada kebaikan yang ada di dunia ini. Subhanallah. Seenak apapun orang di dunia, senikmat apapun orang di dunia, tidak akan mungkin bisa mengalahkan kenikmatannya surganya Allah di akhirat kelak. Maka ini contoh simpel dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bisa diambil pelajaran bagi kita umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait walal akhiratu khairul laka minal ula itu apa? Yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Hasil yang dibarengi dengan usaha yang maksimal, dibarengi dengan adab yang baik, akhlakul karimah, itu lebih baik daripada hasil yang tidak dibarengi dengan usaha yang maksimal dan yang tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Orang-orang yang bisa menghatamkan hafalan Qur'annya sampai gol 30 juz, waktu menghafalnya sungguh-sungguh menjaga niatnya karena Allah Ta'ala, menjaga perilakunya, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik, lebih afdol daripada orang yang sama-sama hafal Qur'annya. Ketika menghatamkan, ketika proses menghafalkannya itu asal adab, tidak diperintahkan atau tidak diperhatikan akhlakul karimah, niatnya entah untuk apa, itu lebih baik daripada subhanallah orang-orang yang khusus karena Allah Ta'ala menjaga akhlak, menjaga adab ketika belajar, lebih afdol, lebih baik daripada orang yang sembarang. Yang penting belajar lah, yang penting mondok lah, yang penting ngafal lah, tapi tidak peduli akhlaknya bagaimana, tidak peduli tata keramanya bagaimana, tidak peduli niatnya untuk siapa ini ibadah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Begitupun kita umpama subhanallah yang orang dagang subhanallah, hasil jeripayah yang murni keringat sendiri, yang halal, itu lebih baik daripada hasil jeripayah yang banyak tapi dapat dari sesuatu yang haram. Subhanallah. Maka ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Juga apa, di dunia ini kita itu hidup tidak melulu enak, tidak melulu gampang. Ada enak, ada enggak enak, ada gampang, ada susahnya. Ketika kesusahan itu datang kepada kita, yang tidak enak itu menjumpai kita, kita bisa sabar atau tidak bisa sabar. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Balasan sabar lebih afdol daripada orang yang tidak bisa bersabar sama sekali. Nah ini subhanallah gambaran dari wal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian itu lebih baik daripada yang pertama kali. Subhanallah, yang awal mula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Subhanallah. Maka kalau disandarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah di dunia sungguh luar biasa banyak, sungguh luar biasa indah dan dahsyat. Kenapa baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, pemimpin dari segala Rasul? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan akhlak, diberikan kemampuan untuk dakwah agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baik sekali, itu mulia sekali, agung sekali. Tapi kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian itu lebih baik dari yang awal mula. Artinya apa? Yang nanti diperoleh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, lebih mulia terkait akhirat nanti. Artinya apa? Dia kata baginda Nabi menggenggam suatu keutamaan yang begitu agung. Apa itu? Syafaatul uzma, kedudukan yang dilihat oleh semua makhluk Allah, kedudukan yang tertinggi dalam pandangan Allah. Itu apa? Bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang minta syafaat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatul uzma. Subhanallah. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka ini maqaman mahmud itu maqam teragung yang diperoleh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat kelak wujudnya apa? Baginda Nabi bisa memberikan syafaatnya kepada umat-umat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Subhanallah. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kau menjadi puas. Subhanallah. Ketika datang ayat ini, subhanallah, ini apa ya ibaratnya itu tawaran yang begitu luar biasa bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah dari Allah yang begitu luar biasa untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berjanji akan memberikan kepuasan hati, kesenangan yang tiada tara untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah apa yang senangi baginda Nabi? Umatnya selamat, umatnya baik, umatnya jangan sampai kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika diberikan janji hadiah oleh Allah bahwa Allah akan memberikan kepuasan hati untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terucap? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Subhanallah. Ini akhlak baginda Nabi terbukti amat sangat sayang kepada umatnya. Apa yang dikatakan beliau? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho satupun dari umatku masuk neraka. Subhanallah. Baginda Nabi tidak ridho satu umatnya masuk neraka. Subhanallah. Maka ketika dijanjikan oleh Allah, Allah akan memberikan keridhaan, kepuasan hati untuk baginda Nabi yang diingat itu umatnya. Subhanallah. Ini akhlak Rasulullah. Gak pengen enak sendiri, gak pengen kuliah sendiri, gak pengen selamat sendiri, pengennya bareng-bareng selamat. Maka yang dipikirkan umatnya.
Ketika dapat tawaran ini, yang diucap apa untuk umatnya? Ya Allah, aku tidak ridho satupun dari umatku masuk neraka. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kurang apa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita itu beruntung hidup di zaman ibaratnya menjadi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Quran menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu itu sebaik-baiknya umat. Subhanallah. Kalau kita yang bisa bertahan, bisa mengikuti akhlak dan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Summa Masya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga kau pun menjadi puas. Artinya bahwa sekali lagi ayat Quran itu ada lafadznya khas, maknanya am. Lafadznya khusus untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya bisa umum, bisa diajarnya bagi kita umatnya. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita betul-betul dari awal mengikuti akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha semaksimal mungkin menjalani sunnah-sunnah beliau. Subhanallah. Insya Allah, ini kata Allah, Allah janji akan memberikan kepuasan hati untuk kita semua, untuk memberikan keridhoannya kepada kita. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang nurut patuh, nurut kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kepuasan hati kepada diri kita. Artinya apa? Puas itu apa? Senang, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita ridho itu sesuatu yang baik, Mbak. Betul tidak? Maka kita akan dihujani keberkahan, kebaikan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini Mbak, kalau kita paham dalam ilmu bahasa Arab, wala sawfa, wala lam taukid. Ini sumpah juga, sungguh. Ada kata sawfa, artinya kelak. Sungguh nantinya Allah akan memberikan karunia kepada kita. Kalau kitanya betul-betul bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini ada proses, ada jenjang waktu untuk bukti kita, amal kita, agar dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik seperti apa. Oleh karenanya dalam Al-Quran ayat lain Allah mengatakan al-hasibtum tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Apakah kamu mengira kamu akan menjadi ahli surga? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menilai seberapa besar sih kesungguhan kamu dalam menjalani hukum Allah ini. Seberapa banyak kesabaranmu dalam menjalani apa-apa yang diberikan oleh Allah ini, terkait pujian maupun kenikmatan. Subhanallah. Ini kata Allah. Apakah kita telah merasa kita ahli surga, ahli yang selamat? Padahal Allah belum menguji sampai di mana sih kesungguhan kita, sampai di mana sih kesabaran kita. Oleh karenanya dalam ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan nantinya memberikan karunia kepada kita hingga kita menjadi puas hatinya, senang hatinya. Tapi ada waktu. Waktu ini sebagai apa ya? Bahasanya lagi amal kita, bekal kita untuk bukti. Ya Allah, saya pantas untuk mendapatkan yu'tika fatarda itu. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Artinya bahwa tugas kita ikhtiar, tugas kita usaha, tugas kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi.
nanti kita menjadi orang yang rugi. Orang yang baik itu orang yang seperti apa? Orang yang selalu merasa dirinya salah, banyak dosa. Sayyidah Aisyah ditanya ibu-ibu, ya Sayyidah Aisyah, kapan saya mengetahui bahwa saya baik dalam pandangan Allah? Dijawab, ketika kamu merasa salah, ketika kamu merasa tidak baik, itulah kamu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika orang merasa belum menjadi pribadi yang baik, masih banyak salahnya, pengen sombong itu susah, pengen takabur susah, pengen merendahkan orang lain susah. Yang ada apa? Ya Allah, iya saya dhaif, ya Allah, iya saya salah, saya lemah, minta ampun ya Allah. Yang keluar seperti itu kan, minta ampun bagus, ujungnya kebaikan, menjadikan dirinya menghargai sesamanya, tidak berlaku semena-mena. Tapi kalau orang sudah merasa diri paling baik, gampang merendahkan, gampang sombongnya keluar, gampang takaburnya keluar, dan merasa dirinya cukuplah, saya kan sudah baik, saya kan sudah pintar, saya kan sudah rajin. Nah seperti ini, maka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, karunia Allah ini yang diberikan nanti, tergantung bagaimana kesungguhan kita. Lulus tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Maka subhanallah, tugas kita ikhtiar, tugas kita belajar istiqomah, tugas kita bismillah ngaji, pengen menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah, juga dalam pandangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Kita pasrahkan sama Allah. Tugas kita Mbak Pondok ngaji Quran, murajaah, ziyadah, istiqomah, berusaha sungguh-sungguh menjaga Quran. Hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang orang dagang, tugasnya apa ya? Mencari barang yang antik, yang lagi laris, yang lagi ngetren di masyarakat, apa supaya apa? Banyak minatnya, banyak yang suka, dipersiapkan dagangan yang bagus. Nanti hasilnya yang kejual berapa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugasnya ikhtiar. Seperti usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha dan dengan malam apabila telah sunyi, Allah tidak akan membenci, tidak akan meninggalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang mengikuti beliau. Allah juga mengatakan yang artinya yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ridho Allah itu lebih baik daripada apapun selain itu. Subhanallah. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah nantinya akan memberikan kesenangan kepada diri kita, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga menjadi puas hatinya, ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tak perlu proses, ada lam taukid, ada saufa, ada jenjang waktu karunia yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya apa? Di situ kesempatan kita membuktikan kita pantas mendapatkan keriduan itu, kita pantas mendapatkan kepuasan hati yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tentunya dengan apa? Dengan kesungguhan, dengan ibadah, dengan akhlakul karimah. Seperti itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Subhanallah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Subhanallah, ini asal nuzulnya ada. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kepada Allah, ya Allah, telah diberikan kemuliaan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin, bisa berbicara dengan binatang dan yang lainnya. Nabiullah Isa
bisa menghidupkan orang meninggal. Maka subhanallah, ibaratnya bagi Nabi ini apa ya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah aku mendapatimu adalah seorang anak yatim, lalu aku melindungimu. Aku mendapatmu sebagai orang yang bingung, lalu aku memberikan petunjuk kepadamu hingga akhir ayat. Subhanallah. Maka kata bagian Nabi, subhanallah, malu sekali rasanya ketika turun ayat ini. Maka itu asbabun nuzul dari ayat alam yajidika yatiman fa'awa. Subhanallah. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi. Subhanallah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibu-ibu ditinggal ayahanda yang Sayyid Abdullah itu masih dalam kandungan, berusia 6 bulan itu sudah yatim baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal oleh ibunya sewaktu beliau berumur 6 tahun. Subhanallah. Setelah ibundanya Sayyidah Aminah, subhanallah, berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diasuh oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, subhanallah, hingga berusia 8 tahun kakeknya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu diasuh oleh paman dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Talib bin Abdul Muttalib, subhanallah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah seorang yatim. Ibaratnya apa hikmahnya dari yatimnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmahnya seperti ini. Kalau dalam kitabnya Walid disebutkan subhanallah bahwa kemuliaan itu, keagungan derajat itu bukan diperoleh dari tingginya nasab, bukan diperoleh dari kemuliaan orang tua pendahulunya, bukan diperoleh dengan tingginya pangkat kedudukan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yatim, namun bisa menjadi makhluk yang teragung, terdebes di semesta ini. Subhanallah. Meskipun beliau seorang yatim, maka hal demikian menunjukkan bahwa kemuliaan itu, ketinggian derajat itu bukan diperoleh dari tingginya nasab, dari kuatnya umat keturunan dan yang lainnya, tapi diperoleh dari apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Baginda Nabi bibitnya orang yang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Oleh karena dipilih oleh Allah menjadi apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya orang bertakwa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya bahwa ketika kita pengen juga mulia, pengen juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kecil hati. Subhanallah. Kita satu kuncinya apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan akhlakul karimah ini. Subhanallah. Karena ketakwaan itu subhanallah termasuk kunci pertama yang menjadikan diri kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan nasab kita, subhanallah, anaknya kiai ini, kiai itu, anaknya ulama ini, ulama itu, tapi diri sendiri tidak bisa mencontoh perilaku amal baik dari pendahulunya. Mana kemuliaannya? Subhanallah. Mana keistimewaannya? Oleh karenanya ada orang bijak mengatakan wasyarul alamina dzaru khamurin idza ma khaltahum batarul juluda wa khairun nasi dzu nasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jarida. Sejelek-jeleknya orang itu adalah orang yang selalu membanggakan keturunannya. Sejelek-jeleknya orang yang selalu membanggakan keturunannya. Saya anaknya ini, saya cucunya ini, subhanallah. Tapi dia sendiri tidak bisa meniru teladan
Subhanallah. Hanya bisa menyombongkan, hanya bisa membanggakan tanpa bisa mengikuti akhlak baiknya, amal ibadahnya, kesemangatan dalam kebaikannya. Maka itu sejelek-jeleknya orang. Subhanallah. Karena apa? Nantinya yang timbul hanya kesombongan, hanya kebanggaan, merasa diri paling baik. Ini penyakit semua. Subhanallah. Wa khairun nasi zu nasabin qadimin aqama li nafsihi hasanan jadidan. Dan sebaik-baiknya orang itu orang yang punya turunan bagus, pendahulunya yang baik, yang soleh. Dia sendiri bisa mengikuti tuntunan para pendahulunya itu. Dia sendiri akhlaknya bisa meniru kebaikan yang dilakukan oleh orang tua dan gurunya itu. Subhanallah. Maka kita milik jadi yang mana nih? Subhanallah. Maka jangan tertipu dengan tingginya masa. Kan'an itu anaknya Nabi. Kan'an itu anaknya Nabi. Subhanallah. Masuk neraka. Kenapa? Tidak sesuai dengan akhlak orang tuanya, tidak mau mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh orang tuanya. Subhanallah. Kata Nabi Nuh, ya Allah itu anakku, selamatkan dia. Dijawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nabi Nuh, dia bukan termasuk golongan keluarga, amalnya tidak bagus, tidak baik, tidak mengikuti sebagaimana apa yang diajarkan aku kepadamu. Ini subhanallah. Qabil, subhanallah, putranya Nabi Allah Adam alaihissalam, lahir di surga, langkah-langkah, subhanallah, lahir di surga, kembalinya mana? Ke neraka. Kenapa? Tidak mengikuti akhlak Nabi Allah Adam alaihissalam, membunuh saudaranya sendiri. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Istri Nabi Allah Lut alaihissalam, istrinya masuk neraka, tidak dianggap dari golongan keluarga ahli Nabi. Kenapa? Tidak mengikuti tuntunan Nabi Allah Lut alaihissalam. Kalau kita baru anaknya kiai, baru anaknya ulama yang bisa ngarang kitab ini satu dua umpama, yang baru bisa ini itu, subhanallah, sombong. Masya Allah. Nabi loh, ini anaknya Nabi, Kan'an, anaknya Nabi. Qabil anaknya Nabi, masuk neraka gara-gara aku tidak mau nurut, tidak mengikuti akhlak para pendahulunya. Kita bukan anaknya Nabi, mau sombongin keturunan, subhanallah, mau sombongin pendahulu-pendahulu tanpa kita mengikuti, maka ya subhanallah kita akan lebih-lebih terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini oleh karenanya kenapa Allah menjadikan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yatim, menunjukkan bahwa memberikan pelajaran kepada kita bahwa kemuliaan itu bukan diperoleh dari segi keturunan saja, tidak, tapi dari apa? Ketakwaan, kebaikan, kemanfaatan yang ada pada diri kita untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, ini bisa dipahami bukan ibu-ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Dan yang kedua, subhanallah, kenapa Nabi ini jadi yatim? Agar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berdiri sendiri, terbiasa tidak bergantung dengan orang lain, agar bergantungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumantilnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berpasrah kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini subhanallah. Maka
bagi kita umpama apa pelajaran kita pun diajarkan seperti itu. Jangan kita terikat hati terlalu berlebih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita gumantil khawatirnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti karena semuanya dari Allah, semuanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkata jadi, jadilah. Maka semuanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita punya keinginan, kehendak seperti itu, tapi yang akan terwujud kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana ini itu, tapi rencana Allah yang terbaik dan yang akan terjadi. Oleh karenanya kalau kita kepengennya gampang terwujud, rencana kita pengen diijabah, rayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampilkan rasa butuh kita kepada Allah agar Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan hikmah dari Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim agar beliau merasakan susahnya, sedihnya, suka duka yang menjadi anak yatim seperti apa. Ketika beliau merasakan sendiri itu seperti ini ya rasanya, maka ketika melihat orang lain yang senasib dengan beliau akan lebih menghormati, akan lebih bisa menghargai, akan lebih bisa menyayangi ini intinya. Subhanallah. Terkadang orang-orang yang menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak berfaedah karena diri sendiri mungkin subhanallah tidak merasakan susahnya mencari uang seperti apa. Orang-orang yang tidak bisa menghargai laparnya orang lain karena diri sendiri mungkin belum merasakan lapar yang sebenarnya seperti apa. Oleh karena kita diperintahkan untuk puasa agar apa? Supaya juga bisa merasakan sama-sama. Orang yang puasa itu kaya miskin, yang titelnya punten-punten, tukang beca, sang pejabat, sama puasanya, sama laparnya. Agar apa? Agar bisa merasakan hal yang inilah yang dirasakan orang fakir seperti ini. Agar apa? Agar lebih bisa menghormati, lebih bisa menyayangi orang-orang di bawah kita. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya baginda Nabi orang yang paling sangat amat menghormati dan menyayangi anak yatim dan fuqara wal masakin. Subhanallah, akhlak beliau wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka subhanallah, contoh ini simpelnya seperti ini. Saya dulu waktu masih ada itu subhanallah, mungkin teman saya ada yang ibunya berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga saya sering menasihati yang sabar ya Mbak ya, yang sabar ya Teh, yang sabar, itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang terbaik. Saya sering nasihat seperti itu dengan teman-teman saya. Ketika merasakan sendiri, ya subhanallah, tidak mudah, berat rasanya. Masya Allah, iya, ternyata omdo itu gampang, ngomong doang itu gampang, tapi yang sulit itu praktek ya Allah. Iya, maka beda rasanya. Subhanallah. Maka ketika posisi saya pada waktu itu masih ada umi, ketika ada teman saya atau orang lain yang keluarganya kembali kepada Allah, itu saya yang sabar ya Mbak, yang sabar, turut berduka cita. Ngomong itu sekedar ngomong, subhanallah, tanpa ada rasa yang seperti apa itu belum. Tapi ketika sekarang subhanallah merasakan ditinggal sosok ibunda seperti apa, apalagi yang selalu memanjakan diri saya ini, subhanallah,
tidak mudah. Maka ketika ada orang lain yang seperti itu juga, maka sayang itu berlebih, perhatian kita berlebih, menghormati kita berlebih. Kenapa? Sudah merasakan. Nah, ini yang diperhatikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan jadi anak yatim seperti apa, maka beliau selalu menghormati, menghargai anak yatim itu seperti apa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka bagi mbak-mbak semua, bagi teman-teman semua yang masih punya orang tua utuh, punya bapak, punya ibu, hormati, sayangi, kasih. Subhanallah, kesempatan gak? Subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Wa wajadaka dhallan fahada. Subhanallah, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Subhanallah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya belum mengerti Al-Quran. Subhanallah, belum diberikan Al-Quran karena lalu Allah mengangkat menjadi Nabi, diberikannya Al-Quran, diberikannya kedudukan pangkat kenabian, diberikan pemahaman ilmu awal dan akhir. Subhanallah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tahu jadi tahu. Begitupun dengan kita tadinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sekarang alhamdulillah juz amma sudah bisa hafal, juz 1, 2, 3 bisa hafal. Ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadinya tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa berpikir Allah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang terbiasa. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gampangnya begini, tidak ngerti hitung-hitungan 1.000, 2.000, 3.000, tidak ngerti. Sekarang ngerti 1 juta, 2 juta, ngerti. Dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Subhanallah, petunjuk itu, pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka ketika semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita masih terus mau lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan Allah Subhanallah, tadinya baginda Nabi itu subhanallah belum tercukupi. Allah yang mencukupi, Allah yang menutupi. Subhanallah, apa yang dibutuhkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya baginda Nabi subhanallah tidak mengerti perdagangan umat. Subhanallah, alhamdulillah dengan wasilah bisnis dengan Sayyidah Khadijah jadi saudagar yang kaya raya, jadi saudagar yang sukses. Dan cara Allah memberikan kemampuan kepada hamba-Nya terkait apa yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Begitupun dengan kita tidak bisa ini, tidak bisa itu, kekurangan ini, kekurangan itu, Allah mencukupi. Subhanallah, mbak pondok pun, dan kita bisa makan, bisa jajan, bisa minum enak. Itu subhanallah dari Allah. Wasilahnya dari orang tua kita, mungkin kiriman, bestelan, subhanallah. Tapi orang tua kerja dan yang lain itu dari siapa? Dari Allah. Ujung-ujungnya dari Allah. Ketika semuanya dari Allah, kitanya subhanallah belum bersyukur kepada Allah, maka mari berubah diri. Kesempatannya sekarang. Kesempatannya sekarang. Subhanallah. Masa lalu itu telah terlewati, tidak bisa diulang kembali. Masa depan masih menjadi rahasia ilahi. Belum tentu umur kita sampai kapan. Yang kita punya saat ini, masa ini, kesempatan dari Allah buat kita itu sekarang ini. Maka bismillahirrahmanirrahim, mari al-harakah barakah. Yang mau bergerak itu yang diberkahi. Subhanallah. Yang mau bergerak itu yang diberkahi. Dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun, satu pun yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya, pasti dijamin oleh Allah. Artinya apa? Kalau Prof. Quraisy Shihab itu menafsir dengan tidak ada yang bergerak
berikan jalan peluang baginya untuk mendapatkan rezeki. Kuncinya apa? Dabah, mau bergerak. Subhanallah, mau bergerak. Kalau kita diam di rumah, subhanallah, pengen hafal Quran, ya sampai kapan hafal Quran yang tidak mau ngaji, tidak mau terus. Kalau kita diam di rumah, pengen jadi orang yang sukses, tidak mau bekerja, ya kapan suksesnya? Maka harus ada gerakan. Al-harakat barakah, subhanallah. Kita hijrah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, dari malas menjadi rajin, dari buruk menjadi baik. Nah ini, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini subhanallah, waktunya sudah lewat ini. Kalau diteruskan, masya Allah, ini masih banyak sebenarnya. Cuman nanti kalau sekarang dihabiskan tidak sedetail keterangannya sebagaimana disebutkan dalam kitab. Subhanallah. Maka ini enaknya gimana? Enaknya di skip dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, apa ini langsung dirampungkan tapi secara globalnya saja seperti apa. Monggo, punya ibu tanya ibu. Subhanallah. Apa jalan aku mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini nanggunglah Mbak ya, subhanallah. Intinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, engkau jadi yatim, aku yang melindungimu, aku yang mengangkatmu. Engkau waktu itu kekurangan, aku yang mencukupimu. Engkau waktu itu subhanallah dalam keadaan yang belum tahu, lalu aku memberikan pengetahuan kepadamu. Oleh karenanya, wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa fa ammal yatima fala taqhar. Oleh karenanya, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau semena-mena, janganlah engkau sewenang-wenang, janganlah engkau tidak menghormati, janganlah engkau tidak menghargai. Subhanallah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Subhanallah. Arsy terguncang banget ketika anak yatim menangis. Kata Allah, siapa yang mampu meredakan tangisan ini dan mampu membahagiakannya, aku akan menjamin surga bagimu. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala diskusi. Baginda Nabi SAW mengatakan, orang yang menafkahi anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini denganku di surga nanti. Rapat, saking dekatnya dengan baginda Nabi SAW. Maka jangan semena-mena kepada anak yatim, apalagi orang-orang yang di TV anak yatim itu subhanallah. Jangan sampai kita makan hartanya, makan harta yang diberikan untuk anak yatim, subhanallah. Karena itu dosa yang besar dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal yatima fala taqhar. Subhanallah. Wa amma sa'ila fala tanhab. Karena Allah telah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh baginda Nabi SAW, maka juga jangan berlaku sewenang-wenang kepada orang yang minta-minta. Jangan menghardik orang yang kekurangan. Jangan berlaku sombong kepada orang yang minta bantuan dengan kita ini. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Subhanallah. Ada orang yang minta bantuan dengan kita, pengemis, kita punya, kita beri seadanya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sepunya kita punya berapa diberi. Tidak punya, menolak dengan cara yang indah. Subhanallah. Menolak dengan cara yang indah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, maafkan,
daripada sedekah memberi adza dengan menyakiti, dengan mungkit-mungkit. Subhanallah, ada orang minta-minta Allah, subhanallah, mengemis, kita kasih, subhanallah, sambil menyakiti, jaluk dengan ucapan yang kasar, yang jelek, yang menyakiti. Itu subhanallah, mendingan kata Allah qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, penolakan yang indah. Maaf ya ibu, maaf ya bapak, saya juga ini belum ada, maka subhanallah, semoga Allah mudahkan dari rezeki yang lain dengan cara yang bagus, atau mohon maaf dengan cara yang lembut. Jangan sudah tidak memberi menghina, ini lebih-lebih subhanallah. Ibaratnya yang memberi saja dengan cara kasar itu tidak dibenarkan dalam pandangan Allah, apalagi tidak memberi menghina. Masya Allah, masya Allah. Ingat betul mbak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, diam. Ini yang sangat subhanallah. Jangan jadikan mulut kita itu seperti ini ya. Tidak bisa memberikan yang adem-adem, malah memberikan yang panas-panas. Subhanallah. Kalau belum bisa mengindahkan suara kita agar menjadi manfaat, agar menjadi kebaikan, janganlah kita menjadikan suara kita seperti api, bikin panas orang, bikin sakit orang, bikin tidak enak orang. Mendingan apa? Diam kalau belum bisa ini. Anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terakhir, subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Artinya apa? Bersyukur. Allah suka makhluknya itu bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah saya jelaskan kemarin itu, subhanallah, Allah senang hamba yang memperlihatkan kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah itu suka kalau kita punya rezeki lebih, tampilkan dengan kebaikan yang ada pada diri kita dan kita mau berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu subhanallah tidak hanya memberitahu kita punya ini loh, kita bisa ini loh, tapi kita kan bisa berbagi seadanya, sekemampuan kita dengan sekali kita ini. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, subhanallah, kita nyatakan apa-apa yang diberikan oleh Allah terkait nikmatnya kepada kita. Idza ataqallahu malan falyura atharahu ni'mati. Siapa yang diberikan oleh Allah harta, maka perlihatkanlah wujud itu dengan apa? Dengan perhatian, dengan sedekah, dengan mau berbagi, dengan perindah diri, dan yang itu Allah suka. Subhanallah, Allah suka orang yang berbagi hidup selamat. Subhanallah. Ini kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Mawa'idul Ushuriyah karya Syekh Muhammad ibn Abi Bakr. Subhanallah, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang dermawan itu, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, rasan manusia ketika kita dermawan. Subhanallah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga, ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Ini orang dermawan. Wis disenengi Gusti Allah, disenengi hamba-hamba Gusti Allah, mlebet surga, dijauhkan dari neraka. Wah, subhanallah, dunia kan enak double-double. Walakin orang yang pelit, subhanallah, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, tapi dekat dengan neraka. Subhanallah. Ada satu kisah, orang bertanya Sayyidah Aisyah, pembantu,
bagi dan Nabi dapat wahyu, keluarkan pembantu ini karena ini ahli neraka. Dapat wahyu seperti itu, maka dikeluarkanlah pembantu itu oleh Sayyidah Aisyah dengan cara yang baik. Sebelum pulang dibekali kurma oleh Sayyidah Aisyah. Di jalan pas pengen makan kurmanya ada orang minta-minta, saya belum makan, saya pengen minta kurma. Dibagilah kurma itu. Yang satu bungkus dibagi jadi dua, separuh buat dia, separuh buat yang meminta. Maka datanglah malaikat Jibril, ya Rasulullah, tarik kembali jariyah tadi, pembantu tadi. Kenapa? Tadinya itu jadi ahli syaqwah, ahli sulh khotimah, gara-gara sedekah kurma kepada orang yang minta, diganti oleh Allah jadi ahli surga, ahli sa'adah. Subhanallah, ini faidah berbagi, faidah dari sedekah. Tidak rugi. Orang yang tadinya dicap, dinas, direken jadi ahli neraka, bisa berubah total jadi ahli surga, ahli kebaikan gara-gara sedekah kurma. Subhanallah. Maka ini bukti dari apa? As-sakhi qaribun minal jannah. Dermawan itu apa akhlak yang mendekatkan diri kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita punya apa? Punya harta, bismillah kita bagi kepada yang orang membutuhkan. Kita punya ilmu, kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Kita punya tenaga, kita bagi juga. Allah memudahkan apa yang kita punya, mari kita bagi. Subhanallah. Karena seperti ini Mbak, kehadiran manusia terkait kebaikan itu dinilai dari apa? Kemanfaatannya untuk orang lain seperti apa? Bagaikan air yang mengalir itu, subhanallah, yang deras. Itu bukan hanya bersih, membersihkan. Begitulah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bermanfaat seperti itu. Orang yang memberi itu ibu tidak akan jatuh miskin tidak. Orang yang royal tidak akan jatuh miskin. Contoh, orang yang berbagi senyuman dengan orang lain ketika berpapasan tidak menjadikan dia akan kehilangan kebahagiaan, tidak. Justru orang yang berbagi senyuman dia akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dia sendiri juga bahagia. Nah, begitulah gambaran dari kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain seperti apa. Ini mugi-mugi manfaatnya. Subhanallah. Niki punten ibu-ibu ngaret jelas waktu ini. Subhanallah, mugi-mugi paling manfaat, paling umpami wonten salah kata penjelasan niki murni saking kekurangan kula, mugi-mugi diapunten dumateng Gusti Allah taala. Subhanallah wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi